Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu di tema 6, subtema 1 pembelajaran ke-6, yaitu tentang aturan di rumah, kalimat petunjuk dan menyelesaikan soal cerita. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita harus berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku fokusnya di halaman 20 dan buku paketnya di halaman 31. Nah, anak-anak, apakah anak-anak di rumah suka membantu orang tua? Ibu harap dan ibu pikir iya. Ya, jadi kita di rumah itu harus membantu orang tua ya. Nah, anak-anak, Lani anak yang baik suka membantu orang tua. Membantu orang tua itu merupakan salah satu kewajiban anak selain belajar ya. Lani anak yang baik, juga selalu mengikuti aturan. Nah, mengikuti aturan adalah sikap yang terpuji. Sikap Lani sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Anak-anak, Tuhan yang Maha Pengatur itu suka keteraturan. Tuhan yang Maha Suci suka kebersihan. Tuhan yang Maha Indah suka keindahan. Tuhan mencintai orang yang suka menjaga kebersihan. Nah, aturan di rumah itu harus kita patuhi. Dan aturan di rumah itu harus dipatuhi setiap anggota keluarga. Ada banyak aturan yang berlaku di rumah, salah satunya adalah menjaga kebersihan. Semua anggota keluarga turut berperan serta, dan kebersihan di rumah itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab ibu ya. Jadi ayah, kamu, kakak, abang, adik itu adalah yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah. Jadi bukan hanya ibu saja. Nanti kalau di rumah, barang-barang yang ada di tempatnya kalau sudah dipakai harus dikembalikan dan dikemas sesuai dengan tempatnya. Sampah yang ada dibuang pada tempatnya, yaitu di tong sampah, ya kan? Nah, dirapikan, kamarnya dikemas, kamar tidurnya jangan sampai berantakan. Nah, itu bukan hanya tugas ibumu untuk membereskan dan membersihkan, tapi kamu juga, karena kamu merupakan anggota keluarga. Nah, anak-anak, salah satu kegiatan Lani di rumah bukan hanya itu, tetapi ia juga membantu ibu menjemur pakaian. Nah, di sini ada gambar seri yang tidak beraturan. Nah, kalau gambar seri ini diurutkan, maka akan menjadi petunjuk menjemur pakaian. Coba anak-anak perhatikan gambarnya dan anak-anak lihat mana yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan nomor 4. Yang pertama itu adalah peras pakaian yang sudah dicuci, lalu kibaskan pakaian yang sudah diperas, lalu baliklah pakaian hingga jahitannya di luar, dan selanjutnya gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Nah, anak-anak, kalimat petunjuk itu memberikan petunjuk cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi kalau kita tidak tahu cara menggunakan atau ingin memakai pembersih lantai, maka ada kalimat petunjuknya biasanya pada botol ataupun kemasannya. Nah, itu supaya kita dapat melakukannya atau memakainya dengan cara yang tepat ya. Jadi kalimat petunjuk itu juga sangat penting ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, Lani telah membantu ibu menjemur pakaian. Lani juga membantu ibu melipat pakaian. Nah, sambil melipat pakaian, kita juga bisa berlatih pengurangan bilangan. Semua kegiatan yang baik pasti ada manfaatnya, ya kan anak-anak kan? Nah, di sini ada soal cerita yang bisa kamu lihat. Ada contoh di sini. Baju yang dijemur ada 24 potong. Ada baju dewasa dan baju anak-anak. Baju anak-anak itu ada 11.
Nah, berapa banyak baju orang dewasa yang dijemur? Maka di sini kalimat matematikanya adalah 24 dikurang 11. Maka nanti hasilnya akan ketemu dan itulah baju orang dewasa yang dijemur. Nah, sekarang kita akan mengerjakan menggunakan kalimat matematika yang seperti ini. Jadi tidak ada tulisan puluhan dan tidak ada tulisan satuan, tetapi kita sudah menempatkan bilangannya langsung ya anak-anak ya. Jadi 2 ini nilai puluhan, nilainya 20 dipindahkan, 4 ini juga dipindahkan. Maka 20 ditambah 4 itu hasilnya 24 di sini ya. Ini kalimat matematikanya. Ini 11, yaitu 1 ini puluhan maka jadi 10, 1 ini satuan maka dipindahkan. 4 dikurang 1, jarimu 4, ditutup 1, sisa 3. 0 dikurang 0, turun 0. 2, jarimu 2, tutup 1, sisa 1. Nah, 10 ditambah 3 sama dengan 13. Maka hasil dari 24 dikurang 11 itu 13. Nah, ini sangat gampang ya anak-anak ya. Yang penting anak-anak sudah tahu cara memisahkan mana puluhan dan yang mana satuan ya. Nah anak-anak, hari ini tugasnya hanya 2 saja. Ini bisa anak-anak lihat di buku paketnya di halaman 33. Itu ada soal nomor 2 dan nomor 3. Nah anak-anak selesaikan sesuai dengan contoh yang tadi ibu berikan. Ingat bahwa tidak ada tulisan puluhan menggunakan huruf dan satuan menggunakan huruf. Jadi ini sudah langsung memindahkan bilangannya ya. Hanya 2 soal saja dan ini dikerjakan di buku tematik PS, buku tulis ya anak-anak. Hari ini materi kita sudah selesai. Anak-anak sudah belajar tentang aturan di rumah, kalimat petunjuk, dan menyelesaikan soal cerita. Nah, bagi yang belum terlalu pandai untuk pengurangan, maka bisa terus belajar dan latihan di rumah ya. Karena kalau anak-anak di sekolah, anak-anak itu ibu panggil satu per satu untuk menjawab soal matematika di papan tulis. Nah, nanti kalau orang tua sudah sempat dan santai, ketika orang tua sudah pulang dari bekerja, maka anak-anak minta kepada orang tua untuk membimbing anak-anak mengerjakan tugas pengurangan ini dan berlatih untuk menghitung secara pengurangan ataupun penjumlahan ya anak-anak ya. Jadi di rumah harus bekerja sama dengan orang tua. Nah, karena ibu yakin semuanya mau pandai ya kan, anak-anak mau pandai semuanya. Jadi harus banyak latihan di rumah. Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan ingat di rumah harus patuh kata orang tua. Sampai jumpa anak-anak, salam sehat selalu.